Bapak Ibu semua, saya sampaikan Pak Ustadz Hakim ya, bahwa di bulan Ramadan kita ada agenda yang namanya sajadah ya, sajadah ya. Nah, untuk di hari pertama di kita atau hari ketiga untuk di bulan Ramadan ini, saya mendapatkan jadwal ya untuk sharing mengenai segala sesuatu mengenai kebaikan ya di kita gitu. Bapak Ibu tentunya sudah biasa ya, dan sudah menjadi kewajiban ketika di bulan Ramadan kita harus banyak beribadah, betul ya. Kita harus banyak infak ya. Kita harus banyak sedekah gitu ya. Dan itu sepakat semua orang melakukannya. Tetapi sebenarnya di hari-hari biasa juga sama kita harus melakukan. Tetapi kadang-kadang ya normal sebagai manusia, ya tiba-tiba datang mereka, Pak, punten abdi kieu manawi ka sanapun. Sekarang kan dikasih, betul ya? Dikasih 100.000, 200.000 berapapun ya. Tapi minggu selanjutnya sami gitu ya. Nah, untuk orang yang sama kan, dia kedua dikasih, katilu dikasih, keempat jadi kebiasaan. Jadi orangnya tiap bulan, tiap minggu gitu ya. Nah, apakah bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti itu? Gitu. Nah itu. Jadi saya coba nyari literatur gitu ya. Ada sebuah cerita di kota Madinah, tentunya di zaman Rasulullah ya. Jadi ada seseorang ya, dia rajin ke masjidnya setiap hari, cuma ketika di sekitar masjid gitu ya, dia selalu mengharapkan bantuan dan mendoakan, minta-minta gitu ya. Ke setiap jemaah yang datang pasti ke Rasul, pasti ke sahabat-sahabat gitu ya. Dia selalu menanggalkan tangan gitu ya. Mungkin itu juga yang sering banyak kita temui di kita. Jadi suatu hari Rasul fokus memperhatikan gitu ya. Ya akhirnya mendekati yang bersangkutan terus tanya, mengapa kamu selalu meminta-minta? Apakah ya kamu atau saudara tidak bekerja atau tidak berusaha sendiri? Ya, orang bersangkutan tentunya ya dengan gak enak juga badannya ditanya, Rasul akhirnya menjawab, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa untuk bekerja. Memang meminta-minta karena tidak memiliki apa-apa untuk bekerja, gitu ya. Terus Rasulullah perhatikan di sini gitu ya. Apakah di rumah kamu ada sesuatu? Terus si orang tersebut menjawab, ada Rasulullah ya, bahwa di rumah saya punya selembar kain dan sebuah cangkir. Ya, terus Rasulullah, coba kamu minta tolong seseorang bawa tempat itu ke sini. Akhirnya yang bersangkutan minta tolong gitu ya, atau anaknya atau temannya membawa kain dan cangkir tersebut gitu ya. Terus sama Rasul ditawarkan ke para sahabat-sahabatnya, ada yang mau beli nggak? Kita mah ada mau beli nggak gitu ya? Ya akhirnya ada yang mau beli kan? Akhirnya ada sahabatnya apa? Dikasihlah, disepakatilah harga 2 dirham. Jadi 1 dirham sama Rasul dikasih tahu ini buat makan keluarga kamu. 1 dirham lagi kamu beli kampak. Kampak tahu ya? Kamu beli kampak. Dengan kampak itu kamu pergi ke hutan, cari kayu bakar dan kamu jual. Ya, itu yang dilakukan. Ketika suatu saat datang lagi ya orang tersebut ketemu Rasul, dia sampaikan, ya Rasulullah,
aku kini bisa mencukupi keluargaku tanpa minta-minta lagi. Jadi itu yang di bagaimana Rasul mengajarkan, ya, kita betul terlibat bersedekah, tetapi jangan sampai mereka bergantung dan menjadi kerjaan buat mereka untuk minta-minta. Ya. Rasul memberikan solusi, gitu ya. Tidak hanya kasih uang kan, solusinya ya barang mereka dia jual, dia jadikan modal, ya, jadikan sehingga mereka bisa berdiri. Artinya bagaimana kita bisa memberikan infak sedekah, tetapi kita juga bisa mendorong orang tersebut bisa mandiri, sehingga dia tidak minta lagi. Terus hal lainnya yang menjadi pembelajaran bagi kita, ya, jangan sampai tadi membantu bantuan kita menjadi manis gitu. Jadi bagaimana justru menjadi produktif, ya, karena ada ininya ya, bahwa barang siapa terus menerus meminta-minta kepada orang lain, ya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tidak menyadari manusia. Jadi kalau mudah-mudahan kita mah nggak ada, mudah-mudahan kita itu masuk kelompok hanya di atas. Ya. Itu ya yang bisa kita pelajari dari Rasulullah dalam memperlakukan, ya, orang-orang yang mungkin mengisi tangan di bawah masih minta-minta. Ya, bagaimana kita memberikan infak, tapi itu yang menjadi mereka supaya lebih mandiri, tidak membuat mereka malas, gitu ya. Itu saya kira yang bisa kita pelajari dari cerita Rasulullah. Sebelum menutup, seperti biasa ada pantun dulu. Makan ketan dengan kelapa, dimakan hangat terasa lega. Sedekah itu pahala berlipat, tapi jangan buat orang jadi malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.